Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windra Priyatahuma, peserta Latsar CPNS BRIN Angkatan 2 Kelompok 4 tahun 2022. Saat ini saya akan menjelaskan atau mereview materi terkait dengan agenda 2 dari Core Value ASN, yaitu berakhlak. Salah satu poin dari berakhlak adalah berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam proses pelayanan yang diberikan oleh ASN atau lembaga pemerintah. Kalau kita lihat panduan atau perilaku dalam kode etik dari berorientasi pelayanan adalah yang pertama, bagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, karena ASN itu adalah tupoksinya adalah melayani masyarakat. Dalam proses pelayanan masyarakat adalah bagaimana seorang ASN itu harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ramah dalam artian ketika mendapat laporan dari masyarakat, melakukan penerimaan dengan sifat yang ramah, kemudian harus memberikan solusi yang terbaik dari setiap apa yang dihadapi atau masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian dapat diandalkan dalam artian semua solusi yang dilakukan itu adalah jalan keluar dari apa yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian panduan yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Jadi yang namanya ASN itu tidak pernah berhenti untuk melakukan pembelajaran, melakukan proses-proses adaptasi, melakukan proses perbaikan terhadap semua permasalahan dalam proses pelayanan. Oleh karena itu sangat penting semua seorang ASN itu mampu mampu mengadopsi kondisi yang ada saat ini. Nah, bagaimana strategi dalam peningkatan pelayanan prima itu terkait dengan Undang-Undang tahun 2009 nomor 25 tentang pelayanan publik, di mana strategi yang pertama adalah menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Ya, kita harus punya standar pelayanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua SOP itu harus dilakukan sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam SOP tersebut. Kemudian yang kedua, kita melakukan survei kepuasan kepada masyarakat minimal 1 tahun sekali, karena penerima atau yang menerima akses ya, terhadap pelayanan kita adalah masyarakat. Oleh sebab itu kita harus melihat, ya, melakukan evaluasi apakah pelayanan yang kita berikan itu sudah dirasakan baik oleh masyarakat. Prosesnya dalam mendapat informasi itu adalah survei. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Ketika ada masyarakat yang melakukan pengaduan, tentunya kita harus kelola. Ya, kita harus menyaring yang mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dalam artian ada skala prioritas yang mana yang paling mendesak dan sangat penting, itu harus kita dahulukan ya, tanpa menyampingkan pengaduan-pengaduan yang lain. Kemudian yang keempat, kita harus menyediakan sarana dan prasarana pelayanan ya, karena tanpa adanya sarana dan prasarana itu tentunya dalam proses pelayanan publik itu akan sangat terhambat. Kemudian yang kelima, kita harus mengembangkan inovasi. Kita harus berinovasi. Apa yang kita lakukan hari ini, ya, belum tentu cocok dengan bagaimana proses pelayanan publik ke depan. Oleh karena itu, kita harus berinovasi, melihat apa yang salah dengan pelayanan publik hari ini, apa yang perlu dikembangkan, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian yang keenam, kita harus mereplika dari best practice yang terjadi di tempat lain, ya, karena proses dalam pelayanan publik tentunya telah dilakukan oleh orang lain oleh stakeholder yang lain, sehingga kita perlu melihat
yang terbaik yang telah dilakukan oleh instansi lain seperti apa, sehingga kita mampu mengadopsi kondisi tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Proses pelayanan publik itu tidak hanya 1-2 kali, ya, itu akan terjadi secara terus-menerus, akan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perbaikan, ya. Selain melakukan inovasi, kita terus-menerus harus melakukan perbaikan terhadap apa yang kita lakukan kepada masyarakat. Bagaimana pelayanan kita hari ini, kita harus perbaiki supaya pelayanan ke depan harus kita tingkatkan sehingga masyarakat merasa puas terhadap apa yang kita lakukan.